Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting mengenai P3K guru di tahap 2 ini. Yang mana kita ketahui teman-teman ya, bahwa pengumuman hasil Pascasangga tahap 2 itu resmi diundur teman-teman ya. Namun muncul tampilan baru di portal sscisn.bkn.go.id ini, di mana itu sangat merisaukan banyak rekan-rekan guru honorer atau rekan-rekan guru yang lagi menunggu hasil pascasanggahnya. Nah, di sini admin sudah mendapatkan informasi mengenai hal itu dari Kemendikbud. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan admin di sini ingin memberikan juga informasi tambahan bahwa mengenai penundaan hasil Pascasangga guru P3K tahap 2 ini, jadwal terbarunya bisa rekan-rekan lihat di video terbaru admin yang admin upload ini. Silahkan dicek di sana tanggalnya serta alasan penundaannya begitu. Oke, jika sudah kita lanjut ke informasi intinya. Nah, tampilan terbaru yang ada di portal sscisn.bkn.go.id adalah tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat memilih formasi P3K guru tahap 3. Nah, namun di bagian bawah sini kita bisa melihat muncul lagi tampilan memilih formasi tahap 2. Dan ini sangat-sangat membingungkan begitu banyak rekan-rekan kita. Apa maksud dari memilih formasi tahap 2? Padahal yang ditunggu saat ini adalah pengumuman hasil Pascasangga. Nah, mengenai hal ini kami mendapatkan informasi resmi atau informasi langsung dari Kemendikbud. Nah, ini tanggapan beliau. Nah, ini dia teman-teman ya, di mana kami mempertanyakan bahwa di akun SSCASN muncul memilih formasi tahap 2. Itu maksudnya apa? Seperti pada gambar. Nah, di sini admin juga mengirimkan gambar hasil dari tangkapan layar tersebut. Nah, di sini langsung direspon atau dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek, di mana di sini diberikan informasi bahwa selamat datang di layanan Kemendikbud dengan CV. Perihal tombol memilih formasi tahap 2 pada akun SSCASN, kami belum ada informasi lebih lanjut. Kami himbaukan keterangan tersebut mohon diabaikan saja. Sebagai informasi mengenai formasi tahap 3 belum dibuka. Kami sarankan silahkan melakukan pengecekan secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi kami, gurup3k.kemendikbud.go.id. Nah, di sini sangat jelas sekali ada penekanan teman-teman ya. Ada penekanan bahwa kami himbaukan keterangan tersebut mohon abaikan saja. Abaikan saja, jangan diklik atau diapa teman-teman ya. Abaikan saja mengenai hal itu. Jikapun teman-teman yang sudah mengkliknya, mohon tidak usah dilanjutkan alias kembali saja ke tampilan awalnya, karena itu tidak penting sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Kemendikbud. Nah, mengenai informasi di tahap 3 itu belum dibuka. Nah, ini teman-teman ya, itu belum dibuka. Nah, jika teman-teman mengklik memilih formasi guru tahap 3 ini, maka untuk memilih formasinya pun itu tidak bisa teman-teman ya, karena memang belum dibuka. Jadi tampilannya itu masih abu-abu. Jadi ini informasi yang bisa terbilang penting dari Kemendikbud mengenai tampilan memilih formasi tahap 2 tersebut teman-teman ya. Jadi mohon diindahkan, jangan asal klik saja, jangan sampai ada kesalahan yang fatal seperti itu. Informasi selanjutnya bisa kita lihat di video berikutnya. Panja peta jalan pendidikan. Kita sudah bikin panja dan sudah ada rekomendasinya sangat tebal. Tapi sayang memang ini tidak lanjut ini Mas Menteri, karena ada beberapa kritikan, salah satunya adalah frasa yang terkait dengan agama yang tidak masuk, kemudian pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia dan seterusnya yang kemudian itu sebagai dampak dari peta jalan pendidikan dan terbang di
PP 57, tetapi sampai sekarang PP 57 yang juga masih belum direvisi. Nah, itu yang berdampak pada standar nasional pendidikan juga harus dihapus, digabung dengan eselon 1, namanya BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, bukan saya juga ininya, ketuanya, tapi saya selalu mendampingi dan sampai sekarang masih berjalan karena masih tahap 2. Nanti menunggu tahap 3. Tahap 2 ini yang paling heboh karena banyak guru-guru PTKK yang di sekolah negeri tapi kemudian tergeser oleh guru-guru dari swasta, sementara guru swasta rata-rata tersertifikasi karena tidak terkendala SK. SK-nya cukup dari yayasan, sementara kalau di sekolah negeri SK harus dari kepala daerah. Nah, ini yang akhirnya mereka tergeser karena kalau sudah punya sertifikat maka dia mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Nah, ini yang sekarang masih berjalan, dan di tengah itu ada kemarin 219 calon kepala sekolah yang sudah lulus dari 399 kepala sekolah di Brebes yang tidak bisa atau rentan tidak dilantik karena belum pelatihan, dan alhamdulillah kemarin dengan negosiasi dan sungguh pun lewat online, lewat telepon dan WA, tapi alhamdulillah sudah akan diterbitkan surat edaran yang 219 calon kepala sekolah itu nanti akan dilantik, dan pelatihannya selanjutnya berarti bupati harus menyediakan anggaran untuk pelatihan kepala sekolah itu. Kemudian yang masih berjalan, dan saya kebetulan menjadi ketua panjanya, Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lanjut, beberapa isu utama pendidikan dalam rekomendasi Panja. Saya kira banyak ini, nanti beberapa tulisan yang panjang sekali sehingga tidak seluruhnya mungkin saya muat. Lanjut. Nah, ini jadi pendidikan vokasi yang tadi saya sebut ini. Bagaimana koordinasi antara kementerian lembaga, organisasi profesi, asosiasi industri, penyusunan peta jalan pendidikan vokasi guna memastikan keberhasilan pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh penambahan pengembangan bidang keahlian dan seterusnya. Kemudian mengkaji kembali revitalisasi SMK, reformasi pendidikan vokasi dengan dunia industri. Ini karena kalau di tempat lain kan memang bahkan di Jerman saja misalnya yang sebagai kiblat kita di dunia di pendidikan vokasi itu kan bahkan kurikulum dan sertifikasi kompetensi sama juga bahkan banyak sekali. Saya tidak bisa menyebut satu-satu karena bagaimanapun pelajaran tatap muka itu jauh lebih bagus daripada pembelajaran jarak jauh. Tapi kita tidak bisa memungkiri kalau kondisinya seperti ini terus, maka solusinya adalah blended learning. Jadi harus campur. Jadi terutama praktek-praktek itu ya harus dengan praktek. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Panja GTK ASN, guru tenaga pendidikan honorer yang menjadi ASN. Ini tadi memang masih ada banyak problematika. Pemerintah, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkyu, dan seterusnya sudah memastikan bahwa ini semuanya ditanggung APBN. Tetapi faktanya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur masih mempertanyakan karena masih harus ada analisa keuangan daerah AKD ketika mengajukan formasi, sehingga di beberapa daerah masih 5.000 formasi guru honorer yang ada, tapi yang diajukan cuma 500. Kenapa 500? Karena semula mengajukan semua, tapi ketika harus ada analisa keuangan daerah, maka dia nggak mampu, maka hanya mengajukan 500 saja. Misalnya seperti itu. Sehingga banyak guru-guru kemarin honorer yang sudah lolos tes, tetapi tidak ada formasinya. Nah, maka
Mas Menteri menjamin, tidak apa-apa, nanti selanjutnya akan ditempatkan, katanya begitu. Lanjut. Ini masih panja GTK honorer ASN mendesak pemerintah untuk membuka formasi P3K bagi guru olahraga. Ini ada beberapa guru, formasi yang tidak ada di dalam pengumuman rekrutmen P3K itu. Jadi guru kesenian, bahasa daerah, guru PAUD, guru sekolah inklusi segala macam itu belum ada. Nah, sedikit demi sedikit sudah mulai diakomodasi, tapi masih, kalau guru PAUD masih belum. Guru PAUD adanya PAUD formal ya, tapi PAUD yang pada umumnya masih belum ada. Nah, ada satu lagi yang memang sama sekali tidak ada adalah GTK namanya. GTK nya guru dan tenaga pendidikan, tapi tenaga pendidikan masih belum ada formasi 2021 dan 2022 mestinya dibuka, tapi wallahualam nanti kita melihat. Mendesak pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi ini sudah ada tindak lanjut, sungguh pun tadi masih ada keluhan karena di lapangan di tahap 2 itu guru honorer yang ada di sekolah negeri tergeser kalah dengan guru dari sekolah swasta, karena di tahap 2 ini ternyata pemerintah merekrut dari umum dan dari sekolah swasta. Nah, kelebihan dari sekolah swasta adalah karena dia sudah dapat sertifikasi pendidik, maka mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Lanjut. Nah, kemudian yang ini yang masih berjalan, saya masih memimpin panja MBKM karena masih nyicil. Kita masih baru MBKM-nya itu Kampus Merdeka, tapi Merdeka Belajar masih belum terungkap semuanya. Jadi program turunan kebijakan Merdeka Belajar yang telah memiliki kajian naskah akademik baru tersedia untuk asesmen nasional, organisasi penggerak, dan sekolah penggerak. Sedangkan Kampus Merdeka belum memiliki naskah akademik. Dan juga episode yang lain. Kemendikbudristek perlu menyiapkan skema pembiayaan program MBKM agar tidak membebani keuangan perguruan tinggi, terutama PTS, termasuk diantaranya pembiayaan akreditasi program studi. Ini karena sekolah bebas ngambil mata kuliah bebas. Nah, ini kan mereka lantas yang bayar siapa? Itu kalau di sekolah swasta ini sangat keberatan mereka. Dan Kemendikbudristek juga harus melakukan sosialisasi 8 jenis program PKN secara jelas, terstruktur, guru penggerak, dan rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru disampaikan sekilas, tetapi ini ternyata masih mau melempar lagi bahwa sekarang ini kan posisinya